Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys in my channel Family Mystery. Hari ini 8 April ya, 8 April 2023. Gua sudah berada di kediaman dari ibunda almarhum Arya Saputra ya. Di sini masih beserta Bang Bewok dan Kak Sinda. Kita sudah berada di kediaman Ibu Mai. Langsung aja yuk. Aktivitas apa, kegiatan apa yang akan kita lakukan di sini, saksikan terus, oke? Oke, kita udah sampai teman-teman. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan kurang lebih, sekarang jam berapa ya? Jam 11 ya, kurang lebih 2 jam setengah lah. Kita tadi di perjalanan. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Ibu Maya. Guys, baik, udah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar ibuku? Siap. Sama cucu di Ibu. sini. Ajak cucu. Ada cucu, mana sih cucunya? Pas cucunya. Alhamdulillah. Anaknya mana? Cucunya doang. Iya, cucunya doang. Oh, Ibu Maya ditemani sama Ada cucunya. cucunya. Siapa namanya cucunya sini? Salim dong. Sini. Salim. Oh, siapa namanya? Salim. Salim. Itu sama kakak Salim. Salik. Kelas berapa, Dek? Lagi libur? Apa udah sekolah? Pulang? Libur satu. Satu. Waktu zaman gua masih sekolah satu mah. Masih masuk. Sekarang? Apa? Pribadi apa? Swasta apa? Negeri. Negeri? Swasta makanya libur. Iya, libur. Kalau negeri libur nggak Sabtu? Libur juga. Iya, negeri sekarang libur Sabtu. Waktu zaman kita kan masuk. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut ke Jakarta bersama Ibu Mainya untuk menemui Bapak Dewan. Mau tahu keseruan gua, saksin terus ya. Kita udah ditinggal nih, gua udah ditinggal. Gua bakal cepet susul. Itu udah ada Bu Mai. Yuk langsung yuk kita. Baik yang ngasih semangat, Nabila juga ngasih semangat. Kia, Jakarta mana ya Kak? Kita lagi mau ke Tanjung Barat. Semoga pelaku cepat ketemu dan dihukum sesuai keadilan. Semangat Mama, jaga kesehatan. Salam dari Anandita. Nangis banget, ada yang ikut nangis Bu. Sehat terus Mama, salam. Semangat Ibu, jaga kesehatan. Semangat Bu, jangan lupa jaga kesehatan. Peluk jauh Mama dari Eka Jalang. Semangat Mama. Aim punya saudara Kak. Assalamualaikum Bu, semangat ya. Sehat Oke selalu. cuy, kita janjian di daerah Jakarta Selatan ya, lebih tepatnya di Tanjung Barat ini, daerah Tanjung Barat. Ini kita disuruh nunggu di Dunkin. Sekalian kita ini ya, pesan buat buka puasa untuk adek Selinya ya, adik Selinya yang dari cucu Ibu Mainya dan buat Ibu Mainya juga. Yuk langsung aja ya. Oke, ini Ade Selinya sedang pesan buat berbuka ya teman-teman. Suruh milih oleh Kak Sinda. Jadi sekarang kita ada kembali lagi bersama kita Pak Agus Samonangan, Dewan DPRD DKI Jakarta. Nah, Pak saya kenalin dengan Ibu Mai. Ibu Mai, ya. Bu Mai ini cucunya, cucunya Bu Mai. Nah, Bu Mai ini adalah ibu kandung dari almarhum Arya. Ya. Nah kan kalau bapak angkatnya yang ngurus bagian persidangan, terus kan kemarin kan kita diskusi sama bapak bahwa gimana nih caranya biar kejadian almarhum Arya tidak terjadi lagi pada masyarakat kan, tiba-tiba tidak terulang lagi. Ya, tidak terulang lagi. Jadi di sini Ibu Mai bersedia untuk bersuara, apakah kita ke kementerian atau yang kayak kemarin Bapak bicarakan, mungkin Bapak bisa menyampaikan langsung ke Bu Mai. Ya. Jadi Bu Mai, pertama ya kita prihatin ya. Kita prihatin, artinya juga ya turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas
persoalan yang terjadi, ya musibah. Ini anak ke berapa Arya? Anak ketiga ya, anak ketiga Arya. Memang kejadiannya kita tidak menyangka-nyangka ya, tidak menyangka-nyangka, dan sudah saya dapat kabar juga, dan hingga saat ini katanya sudah sampai persidangan terhadap si pelaku. Nah, saya sebelumnya kan pengacara Bu Mai, pengacara yang juga aktif membela itu untuk orang-orang kecil yang masyarakat lemah gitu. Nah, memang saat ini saya pengacaranya sementara istirahat dulu karena saya jadi anggota DPRD untuk DKI Jakarta. Tapi tetap untuk namanya sebagai bidangnya di hukum, ya, bidangnya di persoalan-persoalan penegakan hukum, mau tidak mau saya harus ambil bagian. Salah satunya adalah yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya siap untuk namanya mengadvokasi. Mengadvokasi itu saya tidak sebagai pengacara, tetapi sebagai konsultan atau juga sebagai pemerhati hukum. Nah, saya melihat ya penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum sampai di persidangan itu belum serius. Salah satunya adalah pengacaranya keluarga almarhum, yang kemarin disampaikan dia tidak bisa berbuat banyak, artinya tidak bisa mendampingi pada saat persidangan di ruang pengadilan. Nah, ini sangat saya sayangkan. Harusnya diberikan juga kesempatan yang sama, kan si pelaku kan pakai pengacara ya, ada pengacara. Nah, kemudian kan dari kita korban, ya keluarga almarhum kan pakai pengacara juga. Nah, memang ada pendapat mengatakan kalau urusannya si korban atau urusan keluarganya itu sudah diwakili oleh jaksa. Nah, tapi walaupun diwakili oleh jaksa, dalam hal ini kepentingan si keluarga korban, tetap kalau keluarga korban ingin ya didampingi, ingin ditemani oleh pengacara, itu oleh hukum undang-undang itu diperbolehkan. Jadi nggak ada masalah. Banyak kasus-kasus yang lain ya, baik itu tindak pidana yang katakanlah pembunuhan, tindak pidana ada terkait dengan korban-korban yang didampingi, ya itu juga si pengacara tetap punya hak yang sama dengan pengacaranya si pelaku. Nah, makanya kembali lagi jaksa benar juga dia bilang kepentingan dari si korban itu sudah ada diwakili oleh negara atau oleh kejaksaan, tapi masih terbuka haknya si keluarga korban untuk tetap didampingi pengacara. Itu tidak boleh dilarang. Nah, kalau namanya pengacara ya dia tugasnya mendampingi si keluarga korban sebagai pemberi kuasa. Harusnya waktu di persidangan juga dia diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Nah, contoh-contohnya udah ada beberapa pengacara juga di pihak korban gitu ya, di pihak keluarga korban itu tetap bisa ikut bersidang, bisa ikut katakanlah menyampaikan pendapat dari si keluarga korban. Misalnya keluarga korban nih lagi nggak fokus, nah si pengacara bisa menyampaikan, sebaiknya Bapak tetap menuntut hak untuk mendapatkan ganti rugi misalnya. Kan si keluarga korban ini kan nggak tahu menahu hukum kan, masalah hukum kan nggak tahu. Nah, pengacara yang menjelaskan, misalkan nih ada pertanyaan hakim, nah si pengacara sebelum si keluarga menyampaikan, nah dia bisa tanyakan ke pengacara. Memang pengacara kalau secara teknisnya
dia nggak ikutan ngomong ke pengadilan atau ke hakim, tapi dia bisa menyampaikan ke keluarga korban, gitu loh. Nah, itulah fungsinya, salah satu fungsinya pengacara. Kalau memang dia sama sekali nggak boleh ikutan di dalam persidangan atau memberikan pendapat, ya kan, atau menemani si keluarga korban, apa gunanya? Iya. Coba apa gunanya dia coba? Iya, sidang dia berdua. Yang lain keluarga korban keluar semua. Nah, iya, harusnya si jaksa merasa dibantu oleh pengacara daripada keluarga korban. Jadi bisa ini juga, bisa koordinasi, bisa menyampaikan nih, misalnya nih, keluarga korban maunya supaya dia itu dituntut secara adil. Ya kan? Kalau keluarga kan kadang-kala segan nih menyampaikan, ya kan, sungkan karena jaksa dianggap orang yang berpangkat, ya kan, pasti si bapak angkatnya segan itu menyampaikan. Iya. Nah, si pengacara boleh menyampaikan ke si jaksa selaku kuasa hukumnya, gitu. Itu kira-kira Mbak. Makanya supaya ini adil, supaya ini berimbang, kasih dong kesempatan buat pengacaranya korban, gitu. Untuk memberikan itu tadi kebutuhannya si korban, keluarganya apa sih. Nah, itu pengacara yang bisa menyampaikan baik kepada jaksa maupun langsung kepada keluarga korban, nanti tinggal diteruskan ke hakim. Itu kira-kira gitu sih Mas Bewa. Iya. Hal itu sudah kami sampaikan Pak ke pihak orang tuanya Pak Rojai ya Bu ya. Kami sampaikan terkait dengan bantuan yang kami berikan kepada beliau. Namun beliau masih mencoba untuk bertanya dulu, beri kesempatan dulu, nanti dia mau tanya dulu kepada jaksa apakah saya perlu bantuan atau enggak. Kalau misalnya perlu nanti akan menghubungi kita, seperti itu informasinya beliau. Jadi untuk saat ini biar ditangani sama pihak jaksa dulu, tapi kalau nanti kami butuh bantuan nanti beliau akan hubungi kita. Informasi seperti itu. Ya, sebenarnya gini juga. Ini karena ini ya Bu ya, naluri pengacara saya ya. Dulunya kan pengacara yang saya lakukan ya sepertinya harus dilakukan sekarang juga gitu. Dipakai juga sekarang. Nah, sebenarnya kalau yang namanya hak daripada keluarga korban, dia nggak perlu izin sama jaksa, nggak perlu izin sama saya tanya dulu deh polisi, saya tanya dulu ke jaksa, saya bisa didampingin nggak pada saat di persidangan, saya bisa didampingin nggak, bisa saya tunjuk nggak pengacara atau kuasa hukum, karena itu menyangkut haknya. Hak Pak ya? Itu loh, iya. Namanya hak ya suka-suka si pemilik hak, haknya mau dipergunakan atau haknya mau ditahan dulu, nggak mau dipakai, nah itu namanya hak. Jadi ya itu tadi, saya juga kurang merasa seret kalau dikatakan saya izin dulu deh sama jaksa, izin dulu sama polisi misalnya. Ya itu bukan hak dong berarti kalau dia mau minta izin dulu. Ini tugas saya juga, saya harus menyampaikan yang namanya ya penyuluhan hukum seperti ini, gitu loh. Selama ini berarti nggak ada penyuluhan hukum, ya kan? Baik melalui Pemda Kabupaten Bogor, ya maupun Pemda Jabar, termasuk juga tugasnya jaksa sama pengacara, jaksa sama si polisi. Menyampaikan itu tadi penyuluhan hukum, gitu loh. Jadi jaksa juga nggak bisa merasakan, nggak bisa memperlakukan kemauannya jaksa gitu. Misalkan, udah keluarga korban, kamu jangan pakai pengacara deh, nggak bisa, karena itu menyangkut haknya dia. Nah, saya siap kalau misalkan jaksa sampai misalkan, oh nggak boleh kamu ada pengacara, salah jaksanya. Kira-kira memang suka ini sih masyarakat yang khususnya kurang mendapatkan penyuluhan hukum, kurang mendapatkan ini nih pengetahuan disampaikan nih mengenai hukum gimana, haknya gimana, kewajibannya gimana. Memang selalu untuk kegiatan itu jarang dilaksanakan. Mungkin Pak ini maaf ya Pak. Mungkin takut sama ngomong, takut salah juga gitu. Nah itu dia. Iya Pak.
disebut dengan takut salah Pak ya, perlu dibimbing Pak ya. Nah justru karena tadi katakan misalkan takut salah nih, takut salah ngomong, Iya. takut malah dibalikin. Nah di situ pengacaranya hadir, pengacaranya dampingin.